akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Materi ini merupakan materi kelas 12. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi kita tahu sifat koligatif larutan itu tidak bergantung pada jenis, tapi bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Nah, dalam larutan sendiri itu ada bagian yang namanya pelarut, ada yang namanya terlarut. Apa itu pelarut sama terlarut? Misalnya, saya punya 1 gelas air. Kemudian saya ambil 1 sendok gula, terus saya masukkan ke dalam gelas yang berisi air tadi, dan saya aduk hingga gula itu larut secara sempurna. Maka yang saya buat itu namanya adalah larutan gula. Dalam larutan gula yang menjadi pelarut adalah air, sedangkan yang menjadi terlarut adalah gula. Kalau kita belajar sifat koligatif larutan, kita harus tahu yang mana namanya pelarut, yang mana yang namanya terlarut. Kita harus bisa membedakan antara kedua tersebut. Nah, sifat koligatif larutan terdiri dari 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmotik dilambangkan dengan I. Sebelum kita belajar masing-masing tadi, kita belajar terlebih dahulu konsentrasi sifat koligatif larutan, yakni ada 3, fraksi mol, molalitas, sama molaritas. Fraksi mol dilambangkan dengan huruf X. Karena tadi ada pelarut sama terlarut, maka fraksi mol juga ada 2. Fraksi mol pelarut yang dilambangkan dengan XP, fraksi mol terlarut yang dilambangkan dengan XT. Molalitas dilambangkan dengan M kecil, sedangkan molaritas dilambangkan dengan M besar. Untuk mencari fraksi mol, kita lihat rumus berikut. Di sini tertulis bahwa XP sama dengan NP dibagi NP ditambah NT. NP itu adalah mol zat pelarut, sedangkan NT adalah mol zat terlarut. Kita tahu kalau XP ini sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Pelarut ditambah terlarut berarti kan menjadi larutan. Nah, berarti kalau fraksi mol ini, fraksi mol pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol larutan. Sedangkan fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol larutan. Untuk molalitas, rumusnya kita lihat M kecil sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Sedangkan molaritas, M besar sama dengan gram per ml kali 1000 per mililiter. Molalitas sama molaritas, rumusnya hampir mirip ya. Yang membedakan adalah P dan mililiter. P yang dimaksud ini adalah gramnya pelarut, sedangkan mililiter yang dimaksud adalah mililiter larutan. Kemudian kita lihat contoh soal berikut. Nomor 1. 12 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 90 gram air. Maka fraksi mol urea adalah, sebelum kita mengerjakan, kita harus memilah dulu yang mana pelarut, yang mana terlarut. Kalau dalam soal ini, yang terlarut adalah urea, sedangkan pelarutnya adalah air. Diusahakan menulisnya harus diketahui dulu ya. Diketahui gram terlarut urea sebesar 12 gram, gram pelarut air sebesar 90 gram. Yang ditanyakan adalah fraksi mol urea.
Urea tadi adalah terlarut, berarti yang ditanyakan lambangnya adalah HT atau fraksi mol terlarut. Karena kita baru belajar, maka sebaiknya kita mencari masing-masing mol dulu. Yang pertama, cari mol urea, lambangnya NT. Mol sendiri rumusnya adalah gram dibagi mr. Gram urea 12 gram dibagi 60, jadi ketemu 0,5 mol. Selanjutnya, kita mencari mol air atau lambangnya NP. Rumusnya sama, gram dibagi mr, berarti 90 gram dibagi 18, ketemu 5 mol. Setelah mencari mol masing-masing, maka kita bisa masuk ke fraksi mol urea atau XT. XT tadi rumusnya NT dibagi NT plus NP, berarti tinggal dimasukkan 0,5 mol dibagi 0,5 mol ditambah 5 mol, hasilnya adalah 0,038. Nomor 2. Berapakah molalitas larutan yang mengandung 8 gram NaOH atau yang bisa disebut natrium hidroksida? ArNa sama dengan 23, Ar-nya O 16, Ar-nya H sama dengan 1. Terlarut dalam 250 gram air. Nah, ini ditulis dulu, diketahuinya masanya NaOH 8 gram ya. ArNa 23, ArO 16, ArH 1, masa airnya 250 gram. Yang ditanyakan adalah molalitas. Molalitas tadi lambangnya M kecil. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus. M kecil sama dengan gram dibagi dengan mr dikali 1000 per P. P tadi adalah gram pelarut. Pelarut dalam soal ini adalah air, maka gramnya adalah 250. Jadi 8 gram ditambah 40 dikali 1000 per 250 gram. Hasilnya adalah 0,8 molal. Nah, mudah kan untuk mencari konsentrasi sifat koligatif larutan. Nah, sekarang kita coba latihan soal yuk. Yang pertama, larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa yang mr-nya 180 ke dalam 72 gram air. Hitunglah fraksi mol glukosa. Soal yang kedua, suatu larutan 45% natrium nitrat, mr-nya 180, hitunglah kemolalan larutan tersebut. Nah, kalian kerjakan dulu ya dua soal tersebut. Semangat! Untuk pembahasannya, saya akan membahas di video selanjutnya.